Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malika Ramadanti, NPM 5021229, mata kuliah Telaah Kurikulum, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan, pertemuan 4. Baiklah, teman-teman, di sini saya akan memaparkan materi tentang model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum adalah pola atau pedoman yang bisa dijadikan acuan untuk mengembangkan suatu kurikulum. Tidak hanya kurikulum, semua kegiatan pasti memiliki model pengaturan tertentu. Misalnya, model pembelajaran, model kegiatan, model peristiwa, dan masih banyak lainnya. Dengan adanya model, pengembangan kurikulum bisa berjalan sistematis dan lebih terarah. Model-model pengembangan kurikulum: 1. The Administrator atau Line Staff Model. 2. The Grassroots Model. 3. The Democration. 4. Beckham System Model. 5. Tabas Interference Model. 6. Rogers Interpersonal Relation Model. 7. The Sympathetic Action Reach Model. 8. Emergency Teaching Model. Adapun model integrasi kurikulum. Integrasi kurikulum adalah kurikulum yang menekankan hubungan di antara pelajar satu dengan pelajar lainnya, namun tetap memperhatikan karakteristik masing-masing bidang studi tersebut. Pada kurikulum ini, mata pelajaran tidak disajikan secara terpisah-pisah. Pertama, integrasi kurikulum diklasifikasi menjadi 3 tahapan, yakni integrasi kurikulum 1, disiplin ilmu, integrasi kurikulum beberapa disiplin ilmu, integrasi kurikulum campuran. Kedua, model integrasi kurikulum yaitu Vac Method, Concert, Nested, Squad, Share, Web, Tear, Integrate, Insert, dan Network. Ketiga, pelaksanaan pengembangan integrasi kurikulum bisa dilakukan beberapa langkah atau tahapan, melihat tujuan integrasi pembelajaran, klasifikasi, pengintegrasian tema materi, pemandu konsep dalam pembelajaran integrasi. Struktur kurikulum SD dari kelas 1 sampai kelas 6, kelompok A. 1. Pendidikan agama dan budi pekerti. 2. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. 3. Bahasa Indonesia. 4. Matematika. 5. Ilmu pengetahuan alam. 6. Ilmu pengetahuan sosial. Kelompok B. 1. Seni budaya dan prakarya. 2. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. 1. Mata pelajaran seni budaya dan prakarya dapat memuat bahasa daerah. 2. Kegiatan ekstrakurikuler adalah dalam rangka mendukung pembentukan kompetensi sikap peserta didik, terutama adalah sikap peduli. 3. Mata pelajaran kelompok A adalah kelompok mata pelajaran yang kontennya dikembangkan oleh pusat. 4. Bahasa daerah sebagai muatan lokal dapat diajarkan secara terintegritas dengan mata pelajaran seni budaya dan prakarya, atau diajarkan secara terpisah apabila daerah merasa perlu dipisahkan. 5. Sebagai pembelajaran tematik terpadu, angka jumlah jam pelajaran per minggu untuk setiap mata pelajaran adalah relatif. 6. Jumlah alokasi waktu jam pembelajaran setiap kelas merupakan jumlah minimal yang dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. 7. Khusus untuk mata pelajaran agama di madrasah ibtidaiyah dapat dikembangkan sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Baiklah teman-teman, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.